itu adalah media misalnya overlapping. Tetapi dia menyebutkan salah satu metode overlapping itu adalah klik ya. Satu metode itu kan namanya klik. Nah, dia menyebutkan klik. Tapi misalnya saya bisa melihat dari overlapping yang lain gitu dengan menyebutkan overlapping tetapi menggunakan metode yang lain selain klik tadi. Maksudnya berarti apa itu berarti? Ibu mempropos model yang lain atau? Jadi, bukan model yang lain, tetap topik modeling. Dia menggunakan dia pakainya LDA dan salah LDA yang standar kan LDA kan? Iya, tapi dia salah satunya itu dia menggunakan salah satunya adalah pakai klik. Iya. Di mana pakai klik. Nah, klik adalah kan salah satu dari metode overlapping sendiri. Nah, misalnya karena metode overlapping itu kan tidak cuma klik, tapi saya menyebutkan dengan membuat eksplisit ini ada overlapping gitu ya, tetapi metodenya bisa jadi bukan klik gitu, yang berbeda. Boleh? Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti kontribusinya apa kalau hanya mengganti apa namanya? Kalau yang konteksnya ilmu komputer, Bu, ya berarti ya, ini kan bukan yang Bu ya. Betul. Kalau ilmu komputer kan Ibu kadang-kadang ya membangun novelty-nya bukan cuma sekedar karena saya menggunakan algoritmanya X, Y gitu. Kalau gitu doang kan sama aja nggak terlalu kelihatan kontribusi ilkomnya. Kalau kontribusi ilkom itu kan nanti lebih ke arah untuk mengkritisi sebuah algoritma. Misalkan algoritma ini punya kelemahan di mana. Nah, itu bisa di-solving dengan cara apa gitu. Kalau misalnya buat ini kan paper awal gitu, misalnya untuk awal aja sebelum untuk belum yang ujung. Oh, oke. Belum ujung. Belum. Jauh. Gitu. Yang bilang jauh dong, Bu, deket, Bu. Ya, jadi kan maksudnya salah satu kan ada misalnya akan dibagi beberapa paper gitu kan. Nah, salah satu awalnya saya mencoba untuk menambahkan itulah satu. Terus berikutnya kan nanti akan mempertajam ke arah seperti apa. Buat konfer buat jurnal? Gimana? Buat konfer apa jurnal? Buat jurnal. Jurnal, kalau jurnal emang agak berat sih, Bu. Kalau jurnal itu kan mesti agak jurnal emang suka tadi, karena jurnal kan berat karena meminta ada kontribusi. Nah, kontribusinya itu yang nanti Ibu mesti harus betul-betul betul-betul ini cek gitu. Nah, kecuali kalau Ibu ngambil jurnalnya itu bukan yang bidangnya ilmu komputer, tapi lebih ke applied. Yang kayak engineering gitu. Kayak kemarin itu misalkan saya paper itu ditolak mulu tuh, karena itu papernya orang lain sih juga. Karena itu juga bicara mengenai ini kayak surveillance system. Tapi standar secara teknik ilmu komputer itu nggak ada kebaruan sama sekali. Cuman pakai teori yang sudah ada aja gitu. Tadi misalkan, Pak, siapa menggunakan untuk topik modelnya pakai LDA. Gitu doang misalkan ya. Nah, terus ketika dicoba ke jurnal-jurnal ilmu komputer, di-recheck pastilah, nggak ada kontribusi ke sana. Tapi kemarin akhirnya dicoba ke jurnalnya JARD. Apa itu? Applied Research Engineering and Technology kalau nggak salah. Itu keterima. Itu yang kedua padahal. Jadi kadang-kadang kalau kita merasa bahwa kita nggak punya kontribusi yang sangat yang sangat spesifik buat sebuah bidang tertentu, kita bisa aja cari yang agak lebih generik jurnalnya. Karena kan di sana kan pasti mungkin yang mereview bukan orang-orang yang ahli banget di bidang itu gitu. Oh, jadi carinya jurnal yang bukan ke bidang ilkomnya dulu gitu. Gitu, Bu. Ya. Karena saya coba ini kan baru yang awal, coba masukin situ sempat diskusi sama Bu Ani juga gitu. Ya udah masukin itu nggak apa-apa dengan menajamkan satu tadi misalnya dengan eksplisit menyebutkan tetapi dengan ada perbandingan metode yang satu yang jelasnya yang kira-kira cocok dengan metode untuk yang topik modelingnya tadi gitu. Itu yang pertama. Gitu ya. Iya. Kalau takut misalkan ternyata nggak terlalu banyak kontribusi dari silkomnya, dipilih jurnal yang agak lebih generik, yang engineering gitu. Itu masih oke biasanya sih gitu. Mereka nggak akan terlalu tanya kenapa teorinya, kenapa nggak pakai teori ini atau mana kontribusi ke ilkomnya, nggak ditanya, Bu, itu.
Ya. Oke, gitu dulu. Ya, Makasih, Prof. bentar ya. Saya cari handphone saya. Di mana ya? Iya, mau hujan ya. Pak, Iya, itu tadi LDA apa ya? Siapa tahu ada yang nanya. LDA itu latent direct A-nya apa ya? Bu Ayu, itu Allocation. allocation, iya. Ya. Latent direct allocation itu kayak untuk memodelkan topik di text processing. Ya. Itu nggak ada hubungan dengan ini, beda banget soalnya. Ya, makanya mengamati, tapi kayaknya saya bisa menangkap gitu. Bagus, jadi model yang ada, terus dengan variasi itu memang saya baru dapat di sini. Thanks, Prof. Di sini mau tanya model saya. Boleh. Saya share ya. Boleh. Tar dulu, yang lain sudah bisa cari paper belum? Ini kali ya, Mbak, sebentar. Belum, Prof. Papernya coba ini aja ya. Belum, Prof. Papernya cari di sendirect.com. Sudah, Pak. Punya akses nggak? Pakai Skihub. Bisa? Bisa. Oh, ya sudah kalau udah bisa. Berarti nggak perlu akun saya ya? Oh, Mau juga sih, Prof. Ya. jangan, Prof. Teman cuma satu. Dipakai banyak orang. Nanti kalau kita ada yang nggak bisa, Prof, baru minta ke Prof Nisa. Oke, ya sudah. Oke. Ini kok Leto ya? WA aku ya? Kalau saya sebenarnya sudah banyak menggabungkan model, Prof. Di gabung-gabung gitu. Cuman memang konteksnya itu di e-government sama Smart City. Cuman saya tambahkan model-model gitu. Sehingga saya klaim kontribusinya di situ gitu, Prof. Oke. Coba Kak, gimana misalkan contohnya? Banyak, Prof. Saya sudah membuatnya banyak. Enggak, ini contoh saja. Oh, ini nggak bisa ada yang partisipan sharing. Oh, saya stop dulu. Nah. Oh iya. Ini contohnya, Prof. Ini model TrueTaut. Apa? True? Taut. Jadi penggabungan antara TRI dan TrueTaut. Iya, cuman ini kan kalau yang ini kan nanti biasanya agak repotnya. Kenapa? Karena sudah banyak orang menggunakan TRI, sudah banyak menggunakan Taut. Oh gitu. Iya. Usahakan kalau saya sih mungkin akan. Prof, gini. Kalau TrueTaut ini hanya satu, Prof. Saya searching pakai Harsing, publish or perish itu hanya satu. Ini publish tahun 2020. Yang publish yang buat ini Darmawan Napitupulu itu, Prof, orang UI. Ya, ini saya membuat tahu Darmawan. Ya, Darmawan, orang LIPI. Ya. Ini TrueTaut, Prof. Ini pertama gini, bisa nggak ini saya jadikan dua paper. Pertama untuk conference, TrueTaut, cuman saya terapkan ke Smart Regency. Yang pertama. Yang kedua, paper untuk jurnal terakreditasinya saya coba Q3 dulu, pakai modified TrueTaut. Mau saya gabung pakai ECM. Apa namanya? Confirmatory model. Apa namanya lupa. Saya sudah beberapa kali menggabungkan model itu, Prof. Gitu. Untuk keberlanjutannya, pertanyaannya, menurut sampean ini layak enggak gitu? Tadi kalau TrueTaut itu hanya satu, baru satu model, itu pun baru publish tahun 2020. Iya, masalahnya kan yang Bapak Aju itu kan tolong nanti dicek ya bahwa
TRI udah banyak mengerjakan. Sementara UTA juga udah banyak. Jadi dalam bayangan saya, kombinasi antara either TAM dan TRI sudah banyak dikerjakan orang. Saya yakin banyak dikerjakan. Trust me. Mau saya cariin. Betul. TRI banyak banget. Berarti gini Prof ya, saya lebih baik mengeksplor model-model teori-teori yang lain Prof dalam IS teori ya. Tadi gini makanya saya bilang kalau mau mengeksplor jangan dari orang Indonesia. Kenapa? Kecuali kalau yang orang Indonesia itu di jurnal yang top nggak apa-apa. Tapi kalau masih nggak jelas jurnalnya, jangan. Kalaupun mencontek pakai ATM, pakailah conteklah yang benar, jurnal yang bagus. Ya, siap. Kunci untuk mereplikasi adalah apa? Mereplikasi dari yang bagus. Jangan mereplikasi dari yang abal-abal. Abal-abal kalau direplikasi makin abal-abal. Teori numerik. Errornya kan terpropagasi. Ya, Prof, siap. Terima kasih sarannya. Berarti lebih baik saya pakai teori yang lain, Prof ya. Ini sudah terlalu common gitu ya, terlalu banyak. Makasih. Sudah banyak begini. Kalau basisnya adalah misalkan UTAUT sebagai basis nggak apa-apa. Cuman upayakan UTAUT plus apalagi yang lain gitu. Ya itu Prof mau saya kasih ECM, modifikasi teori ECM banyak juga. Dan masalahnya nanti antara ECM sama UTAUT beda banget. ECM adalah untuk loyalty. Sementara UTAUT adalah untuk intensi, untuk adopsi di awal. Itu beda. Satu adalah post, satu pre-usage atau post usage-nya. Nggak ketemu nanti. Yap, terima kasih, Bro. Nah, kayak gini adalah contoh sebuah diskusi yang mengenai sebuah teori. Fit nggak untuk kita pakai nanti. Ya. Terima kasih. Ya. Makanya kalau saya bilang tadi, mending Bapak cari paper lagi yang lain aja. Let's say di domainnya adalah e-commerce atau apalah ya. Itu dipakai buat nanti model yang di kisah Bapak yang di e-government. Itu lebih aman. Ya, terima kasih, Bro. Oke. Sudah punya paper yang diincer untuk direplikasi? Kan gini, Prof, saya itu tahun 2019 saya coba di IJI ITB itu. Itu 6 bulan, hampir 7 bulan nggak dijawab-jawab, ya nggak direview. Masih statusnya tuh submit. Topiknya apa? Topiknya apa, Bapak? E-government. Smart City. Ya. Mengharapkan jurnal Q berapa? Atau sudah? Pokoknya Q3, Q4 cukup lah. Menurut saya nggak muluk-muluk. Yang penting Scopus dulu untuk belajar gitu. Sip, betul. Pokoknya ya wis, yang penting refleks di Q3, Q4 itu sudah cukup lah, Prof. Nanti. Oh itu. Gitu. Kalau mau yang gitu gampang. Ada yang agak cepetan tuh di itu aja. E-government di Interscience. Prof, itu Scopus nggak? Itu sudah saya lihat, Prof. Itu bukan jurnal. Itu nggak punya Q. Punya. Nggak punya. Sudah saya lihat, Prof. Jadi saya nggak percaya sama Prof Nizar nih. Bukan nggak percaya. Saya ini percaya. Masalahnya saya lihat sendiri. Kalau Bapak salah, apa dendanya? Itu sudah saya lihat jurnal itu. Itu nggak ada Q-nya, cuman itu kan punya Interscience. Gitu. Apa nama jurnalnya tadi, Pak? Electronic Government. Iya. Ego. Interscience ya. Sudah saya lihat, Prof. Itu nggak ada. Saya adalah reviewer di sana. Editor teman saya. Nah. Siap. Nah, kalau itu boleh, Prof. Boleh. Kalau mau cepat juga, juga itu ada di itu Growing Science MSL. Itu sih dia kita submit, di review paling cuma 1 minggu langsung dapat jawaban, Prof. Gimana tuh, Prof? Ya, makanya tapi kalau itu kan abal-abal berarti kan. Maksud saya ya Interscience kan masih standar. Tapi itu kan masih aman dalam artian ini. Dalam artian masih terjamin secara kualitas. Masih direview. Gini, Prof, saya tahun ini membuat 4 paper jurnal internasional gitu. Alhamdulillah saya coba di Ijazah itu. 3 hari sudah langsung di reject, Prof.
Iya Said. Iya Said. Salah kamar nggak Pak? Salah kamar kali. Enggak. Gini komentarnya itu, kualitas paper Anda tuh terlalu jelek untuk Kacau. aduh, ya, gitu anunya. Mohon maaf. Jadi nggak ada mohon maaf. Jadi paper Anda kami tolak gitu, dan mohon maaf kualitas jurnal Anda tuh terlalu rendah gitu untuk kualitas jurnal kami. Ya, nah makanya tadi saya bilang bahwa gini loh, kita konsep ATM itu kan akan works kalau apa? Kalau kita contek, kita replikasi adalah jurnal top Q1 misalkan. Kenapa? Kalau Q1 kan sudah bagus secara kualitas, walaupun direplikasi, buat Q2 masih oke biasanya. Tapi kalau yang kita contek, jurnal nggak jelas, paling dari conference, ya nggak, udah jelek, tambah jelek lagi yang direplikasi. Ya, saya kebanyakan dari conference, Prof. Nah, makanya itu Bapak salah mereplikasi. Gini, kalau caranya Prof. Nizar gimana caranya mencari yang Q1 misalnya, itu langsung ke jurnalnya itu? Ke jurnal, iya. Jadi saya dari Sciendirect misalkan, saya searching apa, let's say topik tentang, saya mau bicara mengenai, e-government. Saya mencarinya akan dari topik yang tentang e-commerce, karena kan mirip tuh, e-commerce, atau apalagi gitu, yang ian lah pokoknya gitu ya. Nanti kemudian dari sana akan saya pakai buat konteks e-government kayak gini. Let's say bicara apa? Mengenai streaming, live streaming. Ya, itu kan adanya di mana? Di konteksnya e-commerce ya. Terus gimana kalau sekarang konsep yang hampir mirip saya pakai buat e-government? Untuk apa? Let's say untuk live streaming. Tapi apa? Untuk ke arah transparansi pemerintah. Kan mirip sebenarnya kan? Iya. Itu kan contoh sebuah proses ini ya, mereplikasi bahwa ada sebuah konsep yang juga mirip tentang apa? Streaming di pemerintahan. Kayak dulu apa zamannya Ahok misalkan ya, bukan apa-apa ya. Tapi itu contoh ya sebuah gimana transparansi terjadi. Ada rapat, kemudian nanti itu apa dibuka, di open. Yang kemudian nanti itu kan sebenarnya kelihatan bahwa apa masyarakat mungkin apa lebih dekat secara emosi kan pemerintah kan. Yang akhirnya ngapain mungkin ke arah trust-nya mereka naik, public value juga kemudian meningkat. Nah, itu contoh buat proses adaptasi gitu, Pak. Ya. Karena saya contoh adalah paper jurnal Q1 yang memang bagus. Nanti kemudian pas saya coba bawa, ya bagus juga nanti secara materi substansinya. Siap. Ya. Itu. Nah, makanya sekarang, tugas sekarang ini adalah cari dulu paper yang mau dicontek. Nah, nanti diskusi. Pak, kalau saya bawa ke ranah apa? Bisa nggak, Pak? Gitu. Ya? Ya, Prof. Siap. Oke. Yang lain siap nggak? Sudah siap? Prof, kalau nggak ada yang mau share, kalau papernya bukan SI nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Boleh. Nggak kan apa. Ini kan beragam orangnya. Jadi ada orang apa? Misalnya orang FKM. Boleh nggak? Boleh sini. Oke. Kan kalau kita bicara apa? Let's say bicara perilaku manusia. Itu kan bisa aja untuk apa aja. Kebetulan apa? Konteksnya adalah komputer. Nanti apa? Kita bisa pakai untuk konteks yang lain-lain nantinya. Oke. Ya. Saya ada TRI 2.0. Boleh nggak, Prof? TRI? Iya. Buat apa dulu nanti TRI-nya? Ini sih dia buat ngukur model di TRI di negara. Tapi dia pakai yang 2.0, papernya baru 2020. Jurnalnya bagus nggak? Jurnalnya bagus Q1, saya udah lihat tadi. Apa jurnalnya? Boleh saya share? Boleh. Ya, sebentar ya, Prof. Jadi jurnalnya itu mana, Mas? Tipenya itu. Nah, ini Prof. Cimagojr.com. Oh, ya ini jurnal top ini saya bolak-balik di-reject di sini soalnya. Maksudnya dia Ya, Prof. Nah, jadi dia kan segmenting users nih, Prof. User segmentation based on TRI di Chile. Saya mau pakai ini buat e-home care, bisa nggak, Prof? Home care? Ya, electronic home care. Oh, bisa tuh. Tadi. Jadi lupa saya mau mau scrolling baru sadar ini bukan saya. Sorry. Coba dilihat. Tapi dia nggak punya model, dia indeks aja, Prof. Modelnya di bawah ini, nggak begini. Ini dikasih besar, Pak.
Oh iya, ini, sorry. Maksudnya apa ini? Ini apa? Mengcluster dari mana ini? Dia mengcluster dari teorinya, ada teorinya, sebentar ya, Prof. TRI. TRI ini, para Surabaya. Iya. Ada OPP in security. Ya, dia mengcluster ada 5 kategori, ada skeptis, ada yang explorer, yang gitu-gitu, Prof. Ya. Nah, jadi saya ingin mengcluster kan kalau secara sistemnya kita bikin e-home care di Bogor, Prof. Nah, saya ingin mengcluster Bogor itu berapa persen yang kira-kira dia masuk ke area skeptis, berapa yang masuk ke area explorer, berapa yang masuk ke area itu. Oke sih, harusnya sih. Ya. Tapi nanti apa ya implikasi untuk setelah ketahuan nanti? Ini yang pasti untuk topik healthcare adalah topik yang menarik sekali saat ini. Kenapa? Karena banyak dan itu orang lagi booming healthcare itu topik misalnya. Ya. Implikasinya mungkin ke arah nanti ke marketing intervention kali mungkin ya, atau misalnya untuk tiap segmen kan mereka akan emphasize on what kind of intervention yang mereka mau lakukan. Oke. Ya. Kayaknya sih oke sih kalau mau. Tapi secara visible nggak dikerjakan? Karena proyeknya lagi jalan di sana, ada beberapa engineer juga, kayaknya sih bisa dijalanin. Pasti ada beberapa tenaga yang untuk bisa ambil sampelnya ke masyarakat. Oke. Ya. Oke. Bisa ini, Prof ya? Bisa. Tapi ini kayaknya, maksudnya modifikasi tempat aja gitu nggak apa-apa. Kan modifikasinya modifikasinya di domain beda. Oh, beda domain ya. Siap. Ya, oke. Thank you, Prof. Saya, Prof. Iya. Ingin konsultasi, Prof. Boleh. Saya ini, Prof, pengen apa namanya meneliti tentang ngaji online. Ngaji online. Iya, lewat YouTube. Oh, boleh tuh. Ya, itu apa itu namanya? Tadi sudah lihat beberapa revisi jurnal. Tapi di sana kebanyakan tentang learning. Iya, tentang learning itu. Jadi variabelnya yang saya yang pengen saya untuk teliti itu tentang enjoyment, terus usefulness, social influences, sama user orientasi. Oke. Tujuan apa? Untuk channel engagement atau apa nanti? Saya hanya mencari niatnya sampai niat untuk menggunakan itu. Niat menggunakan menggunakan berarti? Iya. Kalau kayak di YouTube itu kan sebenarnya bikin kayak subscribe kan? Iya. Ya, jadi kalau Bapak, misalnya kalau kita bicara sosial media yang seperti itu kan nanti itu sebenarnya kan ujungnya itu kan sebagai apa? Intensi untuk subscribe atau loyal. Loyal itu berarti akan terus terus nonton gitu. Ya, terus nonton. Nonton. Nah, sekarang yang dipakai teorinya apa? Yang dipakai? Ini saya pakai teorinya TAM sama USIS. Apa yang pertama? Batam. TAM. Oh, TAM. Acceptable. Ya, sama USIS. Kalau konteksnya itu cocok nggak ya? Soalnya kan kalau TAM kan bicara teknologi yang teknologi itu TAM-nya saya hanya mengambil ininya aja, Prof. Aja. Persepsi manfaatnya. Oh ya. Ya, okay. Untuk ininya. Terus untuk usage-nya pakai usage orientasinya. Gak mau pakai teori-teori yang Bapak kuasai gitu? Teori orang komunikasi? ELM? Elaborasi? Iya. Oh, gitu. Lah iya. Bapak orang komunikasi toh? Iya.
Kan itu juga orang pakai komunikasi juga, Bro. New media teknologi. Maksud saya kan orang komunikasi pakai teori Bapak yang udah dikuasai gitu loh, biar nanti lebih enak untuk menyampaikan, bikin modelnya. Bikin modelnya. Ya. Nah, satu lagi nanti gini ya, saat kita bingung, Pak, saya bingung nih Pak, menggunakan teori LM, gimana cara makainya? Nah, itu. Kalau bingung, cari paper dengan keywordnya ELM. Lihat modelnya orang, gambar-gambar tadi itu. Begitu. Oh iya. Kalau saya bingung, misalnya begini, aku pengen nerapin tentang konteksnya ELM buat sosial media. Tinggal Pak, searching Science Direct, ELM, sosial media. Coba sekarang, coba dicari ya. Ini kan mendemonstrasikan aja ya. Iya. Hands on. Literasi untuk mencari literatur. Share screen, Pak. Ya, sebentar. Sebentar ya. sciencedirect.com ya, misalkan ya. Apa? ELM sosial media misalkan. Nah, kayak gini nih Pak, pas saya gini searching gini kadang-kadang nemu yang aneh-aneh gini. Focus immersion. Nah, kayak gini yang bisa cari, saya klik saya. Menarik nggak modelnya ya? Jadi kadang-kadang nih ya, saya searching-nya begitu, searching apa, nemunya apa, judulnya tak lihat dulu modelnya. Oh, menarik. Oke, saya ambil. Gitu doang. Cerdas. Gitu. Tuh, kayak gini. Nah, ini kayak gini aja, misalkan Bapak menggunakan untuk konteksnya ngaji online, bisa nih sebenarnya. Kan apa? Information quality. Berarti kan apa? Kalau kualitas dari apa? Pengajiannya. Kualitas penyajiannya, ya betul. Nah, kayak gitu-gitu misalkan. Terus kredibilitas dari siapa namanya? Sosial medianya. Sosial media sama si narasumbernya. Ya. Statnya gitu. Ya kayak gini doang. Ini yang jadilah sudah paper. Gitu Pak saya, Pak. Oh, begitu. Itu apa itu namanya? Untuk variabel terakhirnya itu social media usage gitu berarti, Bro? Iya. Ini kan social media untuk dapat informasi. Yang ini buat pengajian, berarti kan sebenarnya kan sama kan, mirip kan. Jadi kan menganalogikan. Membuat analogi mengapa? Oh, kalau saya pakai buat konteksnya saya, bisa nggak? Ya mungkin bisa juga. Nah, cuma nanti apa? Tinggal pas bikin variabel, tolong didefinisikan dengan jelas apa makna tiap variabelnya itu. Gitu. Iya. Ya, ini contoh langsung ketemu nih. Jadi paper nih. Pak, saya jadi tambah ini nih, tambah pengalaman lagi nih. Tambah teorinya malah saya. Ya nggak tahu deh. Keren, Bro, keren. Maksudnya HB loh. Makanya banyak keren sekali nih. Gitu. Nah, nanti cuma apa? Kadang-kadang kalau perlu biar agak beda, tambahkan apa? Misalkan religiosity yang mungkin itu kan terkait dengan konteksnya agama ya. Ya. Gitu, Pak. Oh, siap. Nah, ini kan contoh satu model doang nih pakai yang pakai ELM. Nanti kalau ke pelanti yang lain lagi pasti nemu tuh. Nah, lihat cara orang lain gimana menyatakan ELM-nya. Supaya kita punya bayangan the way cara orang lain kalau menggunakan seperti apa caranya gitu. Coba kita lihat lagi ya. Kita lihat. Untung-untungan tapi sih kayak gini nih. Ya namanya juga mencari-cari literatur ya. ELM nggak ini? ELM sama ini ELM. Tuh. Orang kalau mengaji online gimana caranya? Pakai UGT. Aku pengen memang berniat untuk cari cari ilmu, cari informasi. Atau pengen dapat apa? Ketemu jodoh misalkan. Ya kan boleh aja. Ya.
entertainment, motif itu juga ada. Ya makanya ini contoh sebuah ELM untuk ya gitu doang tentang ngaji online gitu aja jadi banyak tuh akhirnya kan. Ya, baik. Jadi ngerti ya caranya ya maksud saya. Gampang nggak? Gampang sebenarnya. Itu hanya 9 lembar aja, Prof. Apanya? Jangan cuman ya 9 lembar. Ini lihat fontnya. Fontnya loh, ini berapa fontnya? Fontnya 11. Ini cuma 8 kali fontnya atau 9 ini? Oh iya. Baik. Tapi terima kasih. Jadi ini kan contoh di tourism yang mungkin apa? Kita bisa adaptasikan nanti ngaji online. Nah, nanti pas kita lagi membuat versi versi adaptasinya, kita mesti yakin dulu, benar nggak seperti ini. Kalau misalkan nanti kita nggak yakin, kita bisa starting dengan cara ini, kual dulu aja. Kualitatif, tanya ke user, ke pengguna, misalkan kalau kamu mengaji, apa yang kamu cari sebenarnya? Cari informasi nggak? Cari jodoh nggak? Atau cari apa gitu? Iya, sekedar memastikan kita sudah pada arah yang benar dalam membuat sebuah model. Iya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Atas penjelasannya. Nah, jadi tercerahkan ini. Oke. Yang lain mau sharing apa? Prof, izin Prof. Saya Mas Hendri Kurniawan dari Lampung. Oke, mau ngapain, Pak? Saya tadi tertarik dengan artikel yang ngaji online sebelumnya. Tadi kan itu kan ada modelnya. Itu bukan ngaji online, itu modelnya orang lain, nggak tahu untuk apa itu. Kenapa? Nggak, saya boleh minta ininya, Prof. Tadi judulnya belum sempat saya dapatkan. Cuman ini aja, ELM Social Media Searching di Science Direct. Tadi yang nomor... CHB, Pak, CHB. Yang ini, nomor 2 ini. Exploring Effect Social Media Information. Yang mana itu? Bisa di-share-kan anunya, Prof. Apanya? Papernya apa? Link. Iya, papernya. Papernya, Iya. Jadi mana ya papernya? Yang ini ya? Biar bisa saya baca dan saya... Di-share di mana ini? Di grup juga, WA juga nggak apa-apa, Prof. Grup WA saja, Prof. Oke. Biar bisa di ini. Di Classroom aja, Pak. Oh iya, boleh. Di Classroom ya? Boleh, Prof. Terima kasih. Oh, sebentar. Judulnya tadi apa ya? Pak, judulnya Exploring the Effect of Social Media. CHB tahun 2018. Oke. Nanti saya share ya. Siap, terima kasih, Prof. Oke. Yang lain? Sharing, Prof. Si Karina mau ini nggak? Apa, Pak? Share. Kamu nggak bisa ya? Prof, izin sharing, Prof. Ya, boleh. Ntar saya matiin dulu ya. Oh, udah bisa share. Oke, silakan, Pak. Mana yang mau di-share? Ya, Prof. Siapa ini yang mau share? Yawan, Prof. Oh. Ini, Prof. Sekarang ini sedang tertarik dengan masif online open course, Prof. Hal ini dikarenakan ya MOOC terkait dengan adanya pandemi corona nih, Prof. Kemudian terkait juga dengan kampus Merdeka. Jadi kan kita ada kesempatan untuk bisa kuliah di tempat-tempat secara online universitas ternama gitu, Prof. Pengen melihatnya dari sudut pandang pengguna, Prof. Iya. Karena MOOC-nya semakin terkenal, populer, kemudian ada kesempatan untuk bisa kuliah di universitas ternama, kemudian diajar oleh profesor ternama, kemudian dapat juga sertifikat, dan kalau memang aturannya nanti dibuka, maka bisa
SKS-nya bisa disetarakan gitu, Prof. Iya. Dengan SKS di universitas kita. Nah, yang ingin kami pahami itu adalah sudut pandang penggunanya, Prof. Iya. Siswanya. Yang pertama itu coba lihat tadi tertarik dengan paper yang Prof berikan yang diterima di PACIS, Prof, 2017. Terinspirasinya dari sana, Prof. Oke. Jadi mau melihat itu antara lain adalah motivasi, Prof. Apa yang menjadi motivasi daripada pengguna, intrinsic motivation-nya sama extrinsic motivation dia. Kemudian melihat dari trust tadi, Prof, itu saya sangat tertarik dengan model yang Prof tadi gambarkan. Trust terhadap universitasnya, trust terhadap penyelenggara MOOC-nya, dan trust terhadap layanan teknologinya, Prof. Oke. Kemudian satu lagi mau melihat mungkin cost dan benefit-nya. Ini kan terkait juga dengan misalnya biaya yang harus ditanggung oleh pengguna terkait dengan penerbitan sertifikat. Kursusnya sih gratis, tapi sertifikatnya berbayar gitu, Prof. Oh gitu. Kemudian cost juga terkait dengan biaya koneksi internet, Prof. Baik, mungkin itu, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon masukannya, Prof. Bapak kalau teorinya jangan terlalu banyak, Pak, ya. Maksud saya kalau memang Bapak bicara mengenai konsepnya trust, ya trust aja gitu yang dieksplorasi. Kalau bicara mengenai seperti benefit dan cost, itu kan teorinya lain, Pak. Itu namanya teori valen teori, Pak. Oh, iya. Teori, jadi apa? Kalau dalam teori valen nanti itu kan ada namanya valen positif dan negatif. Itu sudah lain nanti ceritanya, Pak. Atau dipecah jadi beberapa artikel gitu, Prof? Iya, betul. Jadi berapa beda, dua studi yang berbeda aja. Satu pakai teorinya apa, satu teorinya apa. Gitu, Pak. Biar banyak, Pak, papernya, Pak. Siap, Prof. Siap. Mohon didukung, Prof. Nah, cuman masalahnya kalau di dalam konteksnya MOOC, emang ada masalah trust? Ini, Prof. Beberapa mahasiswa itu kadang-kadang melihat juga ke ini dari universitas mana ya yang menyelenggarakan gitu, Prof. Atau ini profesornya yang ngajar siapa ya gitu, Prof. Itu kira-kira bisa dipertimbangkan nggak, Prof, ya? Ya, nanti berarti mesti ini, Pak, ya, mesti mencari papernya orang lain yang juga meng-highlight isu trust di dalam e-learning atau MOOC. Ya, Prof, siap. Ya. Kan atau juga kadang-kadang orang menggunakan credibility transfer, sama aja sih, hampir mirip sih. Jadi selain bicara mengenai konsep trust juga ada credibility. Dan sama juga ada namanya trust credibility transfer teori. Hampir mirip kayak trust transfer teori juga. Oh, credibility transfer teori, Prof, ya? Ya, sama kayak gini juga sebenarnya. Siap. Saya coba explore nanti, Prof. Ya, mesti dicari dulu mana yang lebih pas untuk merepresent di konteksnya di konteksnya nanti MOOC atau si e-learning. Kalau memang ada yang meng-highlight isu trust, ya udah aman berarti. Siap, Prof. Baik, Prof. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Ya, Pak Nizar, mau present yang tugasnya? Oke, boleh. Tolong Pak Stadi itu ya, stop ya. Jadi ini sekedar buat latihan nanti ya. Jadi ini adalah proses yang saya lakukan biasanya kalau saya lagi ngotak sebuah teori ya. Ada paper yang menarik, saya kemudian coba adaptasikan, dilihat-lihat masuk akal nggak saya pakai gitu ya. Nah ini perlu belajar, kita asah. Supaya bisa seperti saya bikin 50 paper untuk anak-anak tugas kuliah gitu misalkan. Oke, tadi siapa ya mau share? Sinta. Oh ya, Sinta. Oke, ini udah terkait tugas kelompok ya, Pak? Ya, boleh. Minta dikritisi. Ya, ini fenomena, ini kelompok kami bertiga. Terus fenomena yang mau diangkat itu terkait dengan penggunaan telemedicine ya saat ini. Kalau sekarang itu kan telemedicine digunakan karena kondisi pandemi. Nah, kita mau melihat keberlangsungan penggunaan telemedicine ini apabila pandemi telah selesai. Jadi ini fenomena yang akan diangkat. Kemudian sumber acuan atau paper acuan kita ada 3.
Ini baca cepat aja. Ya. Yang pertama ini sebenarnya model yang akan kita gunakan itu ada di paper yang pertama, How Pre-Adoption Expect Inattention, Safe Post-Adoption Continuous Tahun berapa Attention. itu? Baru 2020. Oh, oke. Jadi Jurnal dia, apa? Ntar saya buka. International Journal of Information Management. Oh iya, bagus. Susah. Saya berdarah-darah masuk sana. Kemudian ada paper keduanya, lebih kepada e-health-nya, telemedicine, tapi dia menggunakan TAM di negara Pakistan. Nah, yang paper ketiga ini juga e-health-nya, tapi dia menggunakan ECM sama teknologi readiness. Nah, kami masih bingung utak-atiknya. Cuman untuk sementara kita akan menggunakan model yang di paper pertama. Paper pertama itu kan dia menggunakan apa? Without sama ECM. Tapi ini kan untuk e-wallet. Kalau misalnya kita menggunakan ini model yang sama persis, tapi untuk e-health telemedicine tadi boleh nggak? Boleh. Cuman kadang-kadang kalau saya biar nggak sama seperti yang ini, saya akan modifikasi dikit. Tambahin apalah variabel gitu ya? Iya, apalah gitu, yang agak-agak aneh-aneh gitu. Maksudnya nambahkan yang memang agak dekat dengan konteksnya untuk domain yang kita akan coba yang kita sedang akan teliti. Misalkan itu apa isinya ya? Kayak itu ya, interface quality itu kan sebenarnya agak mirip dengan apa? Convenience lah atau apalah. Nah, kayak gitu sebenarnya sih. Coba self-efficacy, ini apa ini? Usefulness, satisfaction, security. Nah, kayak gini-gini kan misalkan apa? Ini kan isunya kan kalau gini ya, cara modifikasinya ya. Pertama kan apa? Kita bicara mengenai M-Wallet. Kalau dalam konteksnya M-Wallet kan pasti ada bicara apa? Security kan? Ya. Ya. Kalau di dalam konteksnya apa namanya telemedicine? Penting nggak itu? Saya sih kepikirannya lebih fokusnya itu ketepatan asesmen, karena kan biasanya tatap muka langsung, si dokter melakukan tensi segala macam, melihat behavior langsung, akan menggantinya lebih ke arah sana gitu loh. Jadi ketepatan asesmen kali ya. Ya, makanya kalau kita bicara security mungkin nggak cocok, saya nggak tahu, mungkin nggak pas. Kenapa? Karena security hanya untuk apa? Hanya untuk yang konteksnya seperti mobile payment, oke. Tapi kalau untuk seperti health biasanya isunya adalah bicara mengenai privacy concern biasanya. Gitu. Nah, ini nanti yang jadi bahan kita saat melakukan modifikasi. Kalau persis sama, takutnya nggak pas buat masalah kita. Nah, kita mesti cari mana yang pas kita tetap maintain, tapi yang nggak pas kita bisa buang. Atau mengganti dengan nanti yang lainnya. Kata dia, Pak, kayaknya security nggak cocok buat di konteksnya nanti telemedicine. Yang pas adalah isu mengenai, tadi misalnya isu privacy, concern-nya kesehatan, data kesehatan. Nah, kita boleh ganti seperti itu. Ada ya, bicara mengenai, ketepatan dari treatment atau apa, diagnosanya atau apa, ya boleh juga kita ganti seperti itu. Berarti lebih kepada isu yang digunakan ya? Iya, jadi yang kamu nanti pakai kan framing apa? Bahwa nanti kita ada 2 tahap. Ada namanya pre-adoption sama post-adoption-nya. Iya. Kita pakai yang without, post pakai yang ECM. Nah, kalau yang ECM yang asli, kan isinya cuma ini kan? Usefulness, kepuasan, sama continue, sama konfirmasi. Yang lain ini cuma tambahan-tambahan nih sama si orangnya nih. Iya. Jadi yang 3 seperti kayak interface quality, kemudian post efficacy sama security ini adalah tambahan dari si peneliti aslinya yang kamu bisa modifikasi semau kamu nantinya. Gitu. Oke, berarti diganti yang model yang di ECM-nya ya, Pak ya? Ya, yang ECM-nya kamu tetap sama kan, yang usefulness, kemudian satisfaction sama continue. Yang bisa kamu rubah adalah apa? Mungkin yang adopsi self efficacy, kemudian security, interface quality, yang kamu nggak relevan, kamu bisa buang.
Atau ganti dengan yang lebih pas untuk konteksnya telemedicine tadi itu. Nah, kalau kamu bingung cari apa yang isu yang penting, kamu cari papernya orang lain yang telemedicine. Yang mudah-mudahan bisa fit kamu taruh di sini. Gitu caranya. Iya, 2 paper tadi sih rencananya mau Ya, diutak-atik. gitu. Gitu ya? Ya. Gampang nggak? Gampang kan ternyata kan sebenarnya kan? Ya, oke deh. Oke, makasih, Pak. Yang lain gimana? Ngerti kan prosesnya kan ya? Ya, Prof, ngerti, Prof. Saat mengadaptasi, tolong jangan langsung main plek-plekan di itu ya, dipakai ya. Dilihat dulu apa variabel yang dipakai. Takutnya nggak pas, nggak cocok untuk yang case-nya kita. Ya. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau sharing sesuatu? Ini, Prof, saya, Prof. Siapa ini? Pak Stanley? Pak Stanley, ya. Boleh. Ya, Prof, ini kita sudah coba sebenarnya untuk... BTW, nggak pada ngajar? Ngajarnya ditinggalin dulu, Prof. Jadi, gini, Prof, ini kan kita, kalau di tempat saya lagi banyak trennya tentang Smart City, Prof. Jadi pemerintah kabupaten, Pemkot itu pada giat-giat mau bikin Smart City. Jadi kita diajakin untuk menilai, mengukur e-readiness mereka gitu. Nah, kemarin kita sudah coba pakai yang Molaliker, Prof, ya, tahun 2005 yang dipakai di e-commerce. Untuk adopsi e-commerce itu kita udah coba pakai untuk mengukur e-readiness Smart City di beberapa kabupaten kota di sini. Nah, kemarin kita pakai framework yang Rutam, Prof. Rutam itu untuk rural TAM. Dengan pertimbangan di sini infrastrukturnya memang masih banyak yang daerahnya memang rural, kebanyakan di Sulawesi Utara, dan infrastruktur teknologinya itu memang belum banyak dan bahkan belum ada sama sekali. Gitu. Nah, kita rencana mencoba untuk menyatukan dua itu, Prof. Rural TAM itu sama yang e-commerce Liker Mola. Liker Mola ini apa isinya? Ini? Iya, ini gambarnya ini, Prof. Jadi ada poin. Kalau ini mah nggak cocok. Nggak cocok, Prof, ya? Ya kan, ini kan bicara ada market forces, itu kan untuk konteksnya apa namanya? Iya, memang Mola Liker untuk ke e-commerce. Gitu. Lebih ke tingkat adopsi e-commerce. Kalau untuk e-government atau smart city mungkin nggak cocok pakai seperti ini. Nggak cocok, Prof, ya? Oke. Kalau yang ini berarti di levelnya Pemda atau apa yang di satuan unit apa? Di level Pemda. Jadi yang kita ukur SKPD-nya gitu. OPD-nya sekarang istilahnya. Kenapa kita mengambil Liker Mola itu karena mereka udah ada aplikasinya gitu. Jadi nggak nol sama sekali gitu. Ada aplikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat yang sudah mereka pakai kan. Ya, tapi kalau yang ini mungkin bisa diambil tapi nggak semuanya kali ya. Mesti dicek. Jadi kita adjust aja, Prof, ya. Iya. Yang Mola Liker itu kita adjust gitu. Misalkan yang mungkin hanya powernya aja. Powernya. Gitu. Power itu apa ya? Power itu? Itu hanya pembagian aja, Prof. Jadi peer-nya kayak dia bedakan di dua faktor itu, ada power dan ada peer. Gitu. Apa power itu? Power lebih ke aspek-aspek yang berhubungan ke psikologis orang. Gitu. Psikologis orang. Ini yang ini untuk organisasi apa untuk? Untuk aplikasi, Prof. Ini untuk aplikasi e-commerce. Gitu. Oh, berarti orang ya? Pengguna. Untuk pengguna, bukan untuk organisasi tapi untuk pengguna. Tapi kalau ngerti kan ada business resources, ini nggak mungkin pengguna, ini pasti organisasi ini. Ada human resources, ini pasti organisasi nih, bukan untuk pengguna. Makanya dia pakai teori institusionalisasi kan di ujungnya kan? Iya, ujungnya teori institusionalisasi. Ya, kalau itu bukan untuk orang, itu untuk organisasi itu, Pak. Berarti harusnya bisa dong, Prof, untuk Pemda kan? Bisa harusnya. Nah, iya, cuman tadi ketika mengadaptasikan yang ini, tolong dicek lagi karena nggak semua mungkin relevan kayak market forces. Iya ya. Itu kan nggak relevan kan? Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita menemukan ada yang tidak akan kita gunakan di sini,
Itu caranya gimana merasionalisasi itu bahwa kita tidak perlu menggunakan ini untuk Pemda ini. Yang nanti perlu jadi Bapak nanti ngapain? Bapak akan membangun sebuah model yang diambil dari mana gitu ya. Terus ya ini sih tadi semua akan berawal dari rasionalnya dulu Pak. Kenapa dipilih misalnya Pak human resources, business resources? Oh iya betul. Teknologi resources ini kan sebuah term yang sebenarnya untuk pemerintah kan nanti mungkin perlu penyesuaian ya Pak ya. Iya, perlu penyesuaian. Awareness mungkin cocok, komitmen cocok, bisa governance juga mungkin cocok. Ya. Kalau business resources itu apa berarti? Business resources mungkin government resources. Saya nggak tahu apa itu nanti yang mesti di. Ya betul ya. Jadi saya harus lihat sampai ke faktor-faktor di bawah ini ya. Definisinya dulu Pak, variabel itu apa? Betul. Iya. Ya ini ada papernya sih Pak, 2005 itu udah dia jelaskan semua itu. BR1 apa, BR2 apa, BR3 apa. Nah, nanti Bapak ini aja lihat the way cara dia untuk memilih variabel apa yang dipakai alasannya. Itu dilihat. Nanti yang mungkin barangkali peer-nya itu bisa diganti di pemerintah dengan konteks variabel yang lain, yang beda. Iya, betul ya. Karena kalau yang airtime ini, rutam ini kan Pak, logikanya memang sudah ada. Kenapa facilitating condition itu karena prevent test itu udah ada gitu. Jadi kita mencoba itu aja, mencoba menggabungkan ini rutam ini dengan yang tadi Molaliker itu. Gitu. Kemarin yang kami sudah lakukan itu masing-masing kita coba gitu. Kita pakai ngukur rutam untuk Pemda ini, hasilnya keluar, baru kita pakai ngukur Molaliker untuk Pemda ini. Nah, saya mencoba untuk menggabungkan itu. Itu sih Pak idenya gitu kan. Iya. Cuma nanti pas menggabungkan saya nggak tahu gabungnya kayaknya nggak cocok. Kenapa? Karena yang ini adalah konteksnya organisasi, satu untuk individu. Kita bicara tamu untuk manusia kan, untuk individu kan. Sementara kita bicara mengenai yang ini bicara organisasi sebagai satuan unit yang kita akan evaluasi. Kalau misalnya kita melakukannya Molaliker ini kita arahkan untuk pemimpin organisasi, sedangkan yang rutamnya itu kita arahkan untuk ke personnya yang ada di organisasi itu. Bisa nggak ya? Tapi kan jadi berapa kali narik data nanti? Iya, itu betul juga ya benar. Kan maunya kan sekali data langsung dapat. Karena ini sebenarnya masih bisa diadaptasi harusnya, tapi perlu penyesuaian di bagian yang PER-nya itu. Oh iya benar ya. Atau bisa saja kita hanya meng-adjust yang ini Pak ya. Yang Molaliker ini yang kita rubah-rubah aja gitu, betul. Nggak usah gabung yang rutam tadi. Nggak usah gabung. Betul. Ya makasih Prof ya. Iya. Jadi fokus di sini aja nggak apa-apa, tapi kan disesuaikan untuk yang relevan apa. Oke, sip. Ya, betul. Ya, terima kasih Prof. Kalau nggak salah, itu organisasi. Adalah environment kali. Iya, iya Prof. Iya. Nah, saya aja yang tahu ini apa. Kalau ngeliat faktornya ada environment, itu environment, makanya ada market forces, government, support industries gitu. Jadi kalau nggak salah dia lebih ke unsur-unsur internal, dan unsur eksternal. Gitu kalau. Ini ada organisasi. Iya. Itu makanya nanti kalau mau menggabungkan, Bapak misalkan ini menggabungkan, cari paper adopsi e-government yang external faktor, environment, nah itu penggantinya. Adopsi e-government. Ya, cari yang ada namanya pakai faktor TOE. Faktor TOE. Teknologi organisasi. TOE. Oke, siap Prof. Ini Pak, sebenarnya nih Pak, mirip TOE nih Pak. Yang Molaliker ini Pak, Prof? Iya, TOE ini. Oke, sip. Oke, makasih Prof. Iya. Dapat jalan Boyo cari yang lebih keren-keren yang baru-baru. Kalau e-government cari di ini, Government Information Quarterly. Iya Prof. Ini udah kelamaan 2005 Pak. Iya, ini yang rutam ini saya ngambilnya dari e-government Quarterly, Prof. Itu prosedia Pak tulisannya Pak. Iya prosedia. Bukan di e-government ya? Ini bukan, ya prosedia. Ini yang prosedia. Iya, ini jangan jadi contoh dah Pak. Ini kalau mau replikasi nggak cocok ini. Gimana Prof? Kalau mau replikasi cari yang bagus jurnalnya Pak. Kalau bisa juga yang tahun baru-baru Pak ya. Oh ya, tolong dicek ya.
kalau mau replikasi, upayakan baru-baru. Kenapa? Karena kalau udah kelamaan, takutnya sudah banyak yang menggunakan. Sip, Prof. Siap. Ya. Terima kasih. Siapa lagi mau? Prof Nizar, saya boleh izin share sedikit, Prof? Boleh. Pak Stanley, tolong. Oh ya, oke. Ya, terima kasih. Prof, saya kembali ke yang tadi masalah karena saya tetap mainnya tetap di SME, Prof. Oke. Jadi saya coba mengadopsi satu jurnal yang ini sebenarnya jurnal tahun 2003 ini Kevin Zhu, tapi diadopsi kembali sama Chad Grow di tahun 2016. Ini jurnalnya. Nah, saya coba kembangkan dengan TRI-nya si Parasuraman, Prof. Jadi saya coba buat seperti ini saya buat. Nah, ini saya pakai teorinya Parasuraman, readiness, sama teori yang tadi mengenai business adoption. Nah, ini faktornya sama TOE juga, teknologi, terus organisasi sama environment. Nah, dari model yang saya kembangkan ini, Pak, hipotesisnya banyak banget, Pak. Setelah saya memang banyak banget. Nah, maksud saya gini, Prof Nizar. Jadi dari total 30 hipotesis ini saya rencana sih mau pecah-pecah, Prof. Maksudnya konteksnya hanya konteks organisasi, misalkan saya ambil, terus konteksnya konteks environment. Jadi keluarannya nggak terlalu banyak gitu, maksudnya begitu, Bro. Cuman biasanya kan orang akan kalau TOE kan sudah satu paket itu, Pak, biasanya, Pak. Betul. Jadi nggak bisa dipecah-pecah gitu, kita pecah-pecah. Mecahnya takutnya nanti kalau itu mungkin nggak sekedar buat conference doang nggak masalah. Kalau buat conference, Pak, ya? Iya, buat conference. Tapi kalau buat nanti Bapak ke jurnal, takutnya ada yang hilang informasi TOE-nya itu. Oh, iya, betul. Makanya kadang-kadang tidak harus sebanyak ini sih, Pak, membuat namanya model hipotesis kalau memang itu yang tadi saya sampaikan bahwa bukan berarti makin banyak, makin benar, makin oke ya. Ya. Malah takutnya kalau makin banyak, makin susah membangun argumentasi yang masuk akal. Karena terlalu banyak ditulis. Hipotesis buat saya sih paling ya 15 sudah banyak banget, 15 tuh, Pak. 10 udah. Enak 10 itu lah, Pak. Jangan terlalu banyak. Itu udah banyak, Pak, 10 tuh, Pak. Baik, Bro. Biasanya orang lakukan, makanya kalau Bapak pengen tahu, lihat cara orang lain, berbagai model orang lain untuk menyatakan TOE seperti apa. Karena kan TOE itu kan sudah umum dipakai oleh orang. Nah, cuman cara orang nanti menyampaikan TOE-nya seperti apa, itu yang jadi pembeda antara TOE yang satu dan yang lainnya. Baik, ya. Karena konsep TOE itu saya lihat sih memang kalau dari Fleischer kan yang ini konsep itu masing-masing orang sih kayaknya punya konsep model sendiri mengenai TOE-nya, Prof. Iya, makanya kita perlu belajar untuk membangun model pakai TOE misalkan, tapi dari berbagai macam cara yang beda-beda. Baik, ya. Misalkan begini, kadang-kadang ada orang bilang, TAM ada bagian dari TOE juga, kenapa? TAM bagian teknologinya, misalkan. Ada seperti itu. Ya. Baik. Ya, kita coba cari model yang lain, nanti kita adaptasi kembali, Prof. Terima kasih masukannya, Nizar. Atau kalau misalnya Bapak mau mengurangi hipotesisnya, kadang-kadang ini aja, langsung readiness jadi second order. Oh iya, betul. Readiness dan untuk second order-nya ya. Baik, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Nizar. Cek. Pak Nizar, boleh berbagi, Pak? Boleh. Apa THR, Pak? Sudah ditransfer, Pak. Nggak habis.
Udah habis. Oke, bentar. Ini Pak, ini kami coba untuk terkait dengan e-learning ya, mungkin yang katanya tadi untuk yang